Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik, Sehat, Bu. Bu. Sehat. Ya. Setelah Ibu cek, di sini sudah hadir semua. Teman-teman sudah hadir semua. Jadi kita bisa mulai pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing, di mana doa Ibu akan pimpin sendiri ya. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Sudah, anak-anak? Nah, selama pembelajaran daring, kita usahakan pertemuan ini cukup efektif karena kita bisa pertemuan cuma 2 jam pertemuan ya, 2 jam pertemuan. Usahakan waktu yang kita berikan sangat efektif, di mana sesuai dengan kesepakatan kita di kelas. Yang pertama, kita khususnya anak-anak harus disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan, baik itu di GC maupun di yang lain. Ya. Yang kedua, dalam etika berbicara dan pada saat diskusi, tolong agak sopan. Terutama diskusi, mungkin Ibu nanti pada saat kalian presentasi, Ibu akan berikan pertanyaan, kalian jawabnya dengan sopan dan mungkin Ibu akan memanggil nama kalian. Ya. Sudah anak-anak, sudah paham dengan kesepakatan kita hari ini? Paham, Bu. Sudah, Bu. Paham, ya. Nah, sebelum lanjut ke materi, minggu lalu Ibu sudah jelaskan memberikan pelajaran mengenai apa itu APBN. Ya, mulai dari pengertian, fungsi, dan manfaat dari APBN itu apa. Ya. Yang pertama, siapa yang masih ingat APBN itu apa, Nana? Silakan memakai raise hand-nya. APBN, Bu. Iya, APBN. Anggaran pendapatan belanja negara. Iya, benar Heti. APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara. Nah, sumber APBN itu berasal dari mana? Sumber APBN. Ada yang bisa? Ya, Tinta? Dari pajak bisa, Bu. Dari migas, dari non-migas, dan lain-lain, Bu. Iya, sudah benar Tinta. Itu berasal dari pajak, migas, dan non-migas. Nah, seperti itu. Jadi apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Nah, Ibu akan berikan suatu gambar. Ya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Itu Sudah, Bu. Ya. Ambil Ya. Nah, kalau kita lihat dan perhatikan gambar ini, nah dari gambar mobil mewah ya, apakah menginginkan? Ingin, Bu. Wow, Bu. Sangat, Bu. Pengen sekali, Bu. Sari kan disaringin sekali. Kalau kita bandingkan dengan kalau kita bandingkan dengan gambar yang kedua, nah, gambar 1 di sini ada motor PCX, gambar 2 ada motor Suprapit. Ya. Nah, saya pilih motor Suprapit, Bu. ini adalah kenapa Sarif? Enggak, Bu. Jika motor ini adalah sebuah undian, manakah yang kalian pilih? Apakah gambar 1 PCX atau gambar 2 Suprapit? Kalau ini Gambar 1. Saya gambar 1. Gambar 1 saya, Ibu.
Kalau saya yang besar sesuai pada saya. Nah, Kalau jadi anak Dasarnya bagus nomor Dua aja, Bu. Dapilin dua aja yang pajaknya murah. Itu Ya, yang jadi mewah anak-anak pajaknya lebih memilih besar, Bu. gambar satu, ya, gambar satu, gambar motor PCX. Nah, kalau kita lihat, jika kalian memilih salah satu dari gambar di atas, apakah Anda siap dengan konsekuensinya? Itu sekarang pertanyaannya. Ya, kalau Sari pingin tadi motor yang besar. Heti tadi ya, Heti motor yang besar. Biar sesuai dengan badannya. Apakah siap dengan konsekuensinya? Itu dulu pertanyaannya. siap lah, Bu. Ya, siap. Siap atau cicil. tidak? Nah, siap Konsekuensinya atau apa, Bu? tidaknya? Siap atau tidaknya itu, nah, ujung-ujungnya adalah uang. Sudah, ujung-ujungnya adalah uang. Nah, sekarang Ibu ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang kita akan bahas hari ini. Nah, kalau misalkan kalian ingin motor yang mewah, tentunya juga bayar Pajak. Pertama, pernahkah Anda atau anak-anak membayar pajak? Pernah apa enggak? Pernah, Bu. Orang tua saya, Bu. Bayar pajak belum dikasih sama mama, pegang Bu, uang disuruh. Yang bayar pajak Yang Bapak. kedua, jenis pajak apa yang Anda bayar? Nah, keempat pertanyaan ini bisa anak-anak lihat pada Google Classroom kalian. Silakan anak-anak buka dulu. Iya, Bu. Oh, Silakan anak-anak dibuka di GC. Lalu tolong jawab pertanyaan yang Ibu berikan tadi, yaitu mengenai tugas satu rasanya di GC. Mengenai konsep pemahaman. Silakan anak apa yang dimaksud dengan pajak? Saya sudah, Bu. Diskusi tugas satu. satu, Sari. Ya. Iya, diskusi satu ya, Bu. Pemahaman dasar, bukan diskusinya, Iya. pemahaman dasarnya dulu Oh, bukan dijawab. diskusi. Bukan, pemahaman dasarnya dulu dijawab. Kita bahas saja sesuai dengan pertanyaan tadi yang Ibu berikan. Soal tadi itu adalah pernahkah Anda membayar pajak? Anak-anak tadi sudah jawab. Tidak pernah, Bu. Orang tua saya yang bayar. Lalu yang kedua, jenis pajak apa yang pernah Anda bayar? Anak-anak tadi juga jawab, orang tua saya yang bayar, Bu. Yang ketiga, kan, mengapa kita harus membayar pajak? Nah, siapa yang bisa jawab? Pindah, Bu. Siapa? Silakan. Pinta. Ya, Pinta. Iya. Karena itu menurut saya, Bu, kewajiban. Merupakan kewajiban. Kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, katanya, Bu. Iya. Terima kasih, Pinta. Ada yang lain? Ada yang lain jawabannya? Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Apa manfaat uang yang kita bayarkan untuk pajak? Soal yang nomor 4. Endah? Untuk membangun negara, Ibu. Untuk membangun negara. Ya, saya terima dulu pendapatnya Endah. Apriani? Ya. Untuk membangun fasilitas yang Apriani. membangun fasilitas yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk membangun fasilitas. Fasilitas yang akan dimanfaatkan masyarakat. Iya. Infrastruktur mungkin maksudnya, Ibu. Ya. Iya. Dari jawaban anak-anak itu sudah bisa disimpulkan bahwa kita sebagai warga negara yang baik harus bisa atau harus membayar pajak seperti itu. Nah, sekarang silakan anak-anak
kembali dulu ke classroom. Di sana Ibu sudah bagi kelompoknya. Ya, kelompok 1 itu ada Pinta, Misni, Vivi, dan Apriani. Kelompok 2 itu ada Swatini, Apriatun, dan Hetty. Kelompok 3 itu ada Sarip, Endah, Tabrani, dan Yulita. Di sana sudah jelas, Ibu berikan pertanyaan dan harus kalian bahas. Walaupun jarak kalian cukup jauh seperti ini, tetapi kalian bisa memberikan pendapat lewat chat komen di sana, komen pribadi di sana. Silakan anak-anak, Ibu berikan waktu 10 menit sebelum Ibu bahas. Sudah anak-anak, kita akan bahas mulai dari kelompok A ya, kelompok A mengerjakan diskusi 1. Di sini yang sudah mengirimkan jawabannya ada 2, yaitu Apriani dan Misni. Ya, siapa yang mewakili untuk kelompok A? Silakan. Pinta lagi, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang orang pribadi atau badan yang bersifat maksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbal secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Apriani atau Iya, Ibu. jelas suara Ibu di sana? Iya, Ibu. Iya, silakan dijawab. Ya. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung. Artinya nanti akan didapatkan pada saat yang akan datang. Oke, terima kasih, Ibu. Jawabannya Apriani cukup jelas, singkat, padat, dan bisa dipahami. Ya, bagus. Sudah, kita lanjut ke, sebelum kita bahas, kita lanjut dulu ke kelompok B, membahas diskusi yang kedua. B, di sini anggotanya ada Pipi. Pipi, silakan. Oh iya, baik Ibu. Saya akan menjelaskan tentang fungsi pajak ya Ibu. Uang pajak biasanya digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pipi. Yang lain kemana nih? Kok baru Pipi aja yang jawab soal diskusi? Mungkin Saya udah, Bu. sudah. Ada yang menanggapi atau ingin menambahkan jawaban? Menambahkan, Bu. Iya, silakan Ariatun. Ya, fungsi pajak berikutnya yaitu stabilitas supaya menjaga sistem ekonominya, sistem negaranya tetap stabil. Kemudian membuat pendapatan masyarakatnya merata dan menyerap tenaga kerja. Itu. Iya, tujuannya itu bisa, dari pajak itu bisa menyerap tenaga kerja, seperti kata Apriatun. Sudah jelas. Iya. Ya, sebelum Ibu bahas lagi. Sekarang kelompok C, membahas diskusi yang ketiga. Ya, silakan Sarip. Baik, Ibu, terima kasih. Di sini kita disajikan dengan masalah yang Ibu berikan, perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi ya. Ya, kalau saya pribadi dengan teman-teman punya anggapan bahwa perbedaannya itu kalau pajak itu dipungut yang memang berdasarkan udah ada di undang-undang gitu tuh. Kalau sedangkan pungutan resmi memang dipungut oleh pemerintah, Bu. Kira-kira seperti itu. Saya juga bingung. Iya. Silakan. Udah, Bu, saya. Mungkin ya, jawabannya Ibu terima. Lainnya. Nah, sekarang kita dengarkan dulu pendapat dari teman lain selain dari Sarip. Siapa lagi? Endah. Endah sudah tadi ya? Endah. Ya, Ibu. Iya. Ya. Silakan dijawab diskusi Ya. yang ketiga.
Kalau menurut saya itu ya dari diskusi tadi juga sih Ibu dari dengan kelompok, kalau pajak itu manfaatnya itu tidak dirasakan langsung oleh para pembayar pajak. Tapi kalau pungutan resmi itu biasanya manfaatnya itu bisa dirasakan langsung. Begitu Ibu. Iya. Semua pendapat sudah Ibu tampung. Nah, sekarang kita akan bahas melalui tampilan yang Ibu berikan. Di sini kita akan belajar dari 3 hasil diskusi dan 6 orang yang tadi mengemukakan pendapatnya. Sudah bisa dilihat. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu inginkan dari proses pembelajaran ini dan proses diskusi tadi, anak-anak bisa dapat menjelaskan pengertian pajak dengan benar. Yang kedua, mengklasifikasikan fungsi dan manfaat pajak. Yang ketiga, bisa membandingkan apa itu perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari pengertian pajak. Bisa didengar suara Ibu? Bisa didengar? Bisa Bu. Bisa, Bu. Dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Nah, di sini ada kalimat atau kata balas jasa yang tidak diterima secara langsung. Ada yang bisa pendapat atau pemahaman apa sih itu balas jasa yang tidak diterima secara langsung? Ya, silakan. Silakan. Pinta. Ya, itu maksudnya Bu, kalau kita misalnya membayarkan pajak, kita tidak langsung dapat imbalan, tapi kita bisa menikmatinya. Ya, contohnya Bu, kita lewat jalan tol, kita bisa lewat dari jembatan atau fasilitas umum kayak taman gitu Bu, yang bisa kita nikmati pajak yang kita bayarkan itu. Iya. Ada lagi pendapat selain Pinta? Saya nggak bisa lihat ini di sini. Silakan. Saya Bu. Iya, Suhartini. Ya, kalau saya sependapat Bu dengan Pinta. Intinya Bu, kalau pajak itu kita bayarkan, kita tidak dapat hadiah langsung, tapi nanti pajak yang kita bayarkan akan dianggarkan, dialokasikan untuk sesuatu yang bersifat umum, yang mana nantinya kita bisa nikmati dari hasil pajak yang kita sudah kumpul Bu. Begitu Bu, menurut saya. Iya. Iya, terima kasih. Nah, jawaban dari teman kalian itu sudah benar. Artinya tadi pendapat dari Pinta bahwa artinya kalau belas jasa itu tidak diterima secara langsung, artinya tidak secara langsung diberikan berupa uang dan sebagainya, tidak. Tetapi kita bisa nikmati berupa fasilitas sarana dan prasarana dari pemerintah. Sudah jelas anak-anak mulai dari pengertian pajak? Sudah? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sudah. Sudah. Kalau sudah, kita lanjut sekarang mengenai fungsi pajak. Nah, fungsi pajak di sini ada 4. Ya. Fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi demokrasi, dan fungsi redistribusi. Ya. Nah, itu yang kedua, fungsi pajak. Nah, selanjutnya mengenai fungsi pajak, ada pendapat lain dari anak-anak? Nggak ada Bu. Tidak ada? Ya, tidak ada. Tidak Sudah ada, paham Bu. berarti kan? Sudah paham berarti? Sudah Bu. Sudah paham, ada. Bu. Sudah paham. Kalau Sudah paham, Ibu Bu. lewati. Ya, kalau sudah paham Ibu lewati. Nah, ini yang ketiga sekarang. Perbedaan pajak dan pungutan resmi. Nah, Yang pertama, indikatornya dasar hukum. Pajak itu ya tuh. ada undang-undangnya. Kalau pungutan resmi
itu peraturan pemerintah berdasarkan peraturan menteri. Jadi yang menjalankan kegiatan itu berbeda. Pajak diatur oleh undang-undang, pungutan resmi diatur oleh pemerintah daerah. Yang kedua, jika dilihat dari sifat dan sanksi, pajak itu memaksa, sedangkan pungutan resmi tidak memaksa dan mengikat. Nah, sekarang Ibu yang tanya, apa perbedaan memaksa dan tidak memaksa? Nah, ada sanksi berdasarkan yuridis dan sanksi tidak mengikat. Nah, siapa yang bisa jelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Pinta ya. Iya, Bu. Kalau pajak itu Iya. sifatnya memaksa, artinya itu harus kita laksanakan semacam kewajiban, Bu. Kalau kita tidak kita tidak penuhi, berarti kita ada sanksi yang kita terima. Atau misalnya nih Bu ya, kendaraan bermotor yang wajib kita bayarkan. Kalau tidak terbayar atau kita terlambat, kita dikenakan denda seperti itu, Bu. Kemudian Ya. kalau untuk pungutan resmi ya Bu ya, sifatnya tidak memaksa, itu kebalikan dari pajak Bu. Tidak harus dipaksakan, tidak harus menjadi kewajiban, dan kita tidak melakukannya pun tidak dapat sanksi Bu, atau denda atau apalah yang disebut dengan sanksi. Itu aja Bu. Ya, benar. Dan pindah ya. Nah, di sini mungkin anak-anak bisa memberikan contoh dari pungutan resmi itu. Ada yang bisa memberikan contoh dulu. Apa itu pungutan, termasuk pungutan resmi? Apa? Contoh yang termasuk pungutan resmi. Kendaraan bermotor, Bu. Parkir. Iya, parkir kendaraan bermotor. Nah, itu cukup benar. Nah, kita lihat dulu ke lembaga. Kita lihat dari lembaga, pajak itu adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengatur. Kalau pungutan resmi itu dari pemerintah daerah, kabupaten, provinsi. Ya, seperti tadi iuran parkir. Yang keempat, kalau kita lihat dari objeknya, pajak itu pada umumnya berdasarkan ketentuan, berarti ada undang-undangnya, ada ketentuan, ya. Kalau di sini sesuai dengan pengguna jasa. Artinya kalau pungutan jasa itu seperti uang parkir, berarti siapa yang menggunakan sarana prasarana itu, dia yang akan membayar, seperti itu. Ya, yang terakhir sekarang, dilihat dari balas jasa, kalau pajak tidak secara langsung dirasakan, seperti tadi kata Pinta, pajak itu nggak bisa dirasakan langsung, tapi kita bisa menikmati. Kalau sedangkan pungutan resmi itu, ya bisa langsung dirasakan. Contohnya gimana anak-anak? Kenapa ada kalimat secara langsung bisa dirasakan seperti itu? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, silakan. Siapa ya? Sarip. Pinta Bu. Pinta, ya. Iya. Ini kalau misal untuk pungutan resmi katanya tadi itu Bu ya, kalau balas jasanya secara langsung bisa kita rasakan, contohnya Bu ya, untuk parkiran tadi kita bayar parkir ya, kendaraan kita aman di tempat parkir gitu Bu. Secara langsung bisa kita rasakan manfaatnya. Oh, seperti itu. Ya, sama dengan biasanya ibu rumah tangga yang datang ke pasar, ya, parkir seperti itu. Setelah habis belanja, kemungkinan dapat pelayanan yang istimewa. Mungkin dikeluarkanlah sepeda motornya dulu, ya, mungkin diparkirkan yang baik, seperti itu ya. Itu artinya pungutan resmi itu bisa dirasakan secara langsung. Sudah anak cukup jelas sampai di sana? Jelas Bu. Jelas, Bu. Jelas Bu. Jelas, Bu. Ya, kalau sudah cukup jelas, mungkin dari pembelajaran kita hari ini dengan waktu yang sesingkat mungkin, mungkin dari anak-anak ada yang kurang paham dari penjelasan Ibu, mulai dari yang pengertian, fungsi, dan juga perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Apa bagaimana? Tidak. Kalau tidak, Ibu, ya, kalau tidak ada, Ibu inginkan 2 orang perwakilan dari kalian membuat kesimpulan belajar kita hari ini. Siapa yang bisa? Ibu berikan nilai keterampilan
dan nilai sikap, keterampilan sikap, dan nilai untuk presentasi dan diskusi hari ini. Sebagai nilai tambahan kalian jika nilai ulangan harian dan nilai tugas harian kurang. Disinilah kesempatan kalian untuk mencari nilai lebih. Silakan anak-anak, siapa yang mau? Ibu batasi untuk 2 orang saja. Silakan. Saya, Bu. Ya, Suatini. Iya, terima kasih, Bu. Menurut saya, Bu, dari hasil pembahasan tadi yang bisa disimpulkan, yang pertama, kalau pajak itu sifatnya memaksa, sedangkan pungutan itu tidak bersifat tidak memaksa. Kemudian pajak itu kalau tidak dibayarkan kita bisa kena sanksi, sedangkan pungutan resmi itu tidak. Kemudian fungsi dari pajak itu ada 4, sebagai fungsi anggaran, mengatur, stabilitas, dan retribusi. Yang intinya, Bu, pajak itu merupakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, yang sifatnya memaksa, dan itu harus kita bayarkan, dan jika kita tidak membayarkannya, maka kita akan mendapat sanksi. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Suhartini. Itu jawaban yang cukup bagus sekali. Ya, berarti semua indikator yang kita pelajari hari ini sudah tercapai dengan bagus. Nah, untuk pertemuan minggu depan, silakan anak-anak pelajari terlebih dahulu. Kita di sini akan belajar mengenai cara menghitung pajak, mulai dari jenis-jenis pajak dan cara menghitung. Ya, nah jenis pajak itu ada banyak nanti. Silakan anak-anak pelajari. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu sudah siapkan ada LKPD di Google Classroom, dan Ibu berikan tenggang waktu untuk pengerjaannya sampai malam jam 10 malam ya. Nanti anak-anak sudah selesai dan Ibu bisa berikan penilaian. Sudah anak-anak? Bisa Ibu cukupkan? Sudah, Ibu. Bisa? Nah, Bu. Ya, Bu. sudah, kalau sudah, kita tutup pelajaran ini dengan doa. Doa Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Selamat siang anak-anak. Sampai jumpa.